Nah, sensus yang seperti apa tuh yang dimaksud Bu Arin? Perlu melakukan updating istilahnya Bang di aplikasi. Untuk bulan September dan Oktober ini kan ada RKBMN. Dia itu terbatas pada BMN-BMN yang ber-SBSK. Oh, jadi gitu ya Bu Arin ya. Panjang juga proses untuk RKBMN ini ya. Itu kita mengenal ada 11 kegiatan Bang. Nah, untuk terkait pemeliharaan nih, jadi aset BMN yang seperti apa yang harus kita pelihara nih Bu Arin nih? Prinsipnya Bang, kalau untuk BMN yang perlu pemeliharaan, yang bisa dipelihara itu adalah BMN yang kondisinya bukan rusak berat, jadi baik dan rusak ringan ya teman-teman yang bisa dipelihara. Kemudian BMN itu tidak sedang dalam proses pemindahan dan penghapusan, dan juga BMN itu tidak sedang dimanfaatkan oleh pihak lain. Jadi selain BMN-BMN yang tadi saya sebutkan itu bisa dipelihara Bang. Jadi Bu Arin, apa aja nih aset-aset yang perlu dipelihara atau diinventarisir untuk BUMN-nya? Oh ya, jadi antara dipelihara dan diinventarisir itu beda ya Mas ya. Oh, Mungkin iya. kita bahas dulu yang dipelihara dulu kali ya. Jadi untuk pemeliharaan itu adalah suatu upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk membuat suatu barang itu siap dan baik untuk digunakan. Nah, untuk barang-barang yang bisa dipelihara itu adalah barang-barang yang kondisinya tidak dalam kondisi rusak berat, kemudian barang-barang yang tidak sedang dalam proses penghapusan, dan juga barang-barang yang tidak digunakan oleh pihak lain. Jadi kalau abang tanyanya barang-barang apa yang harus dipelihara, ya barang-barang yang saya sebutkan tadi, yang tidak dalam keadaan rusak berat, kemudian tidak sedang dalam proses penghapusan, dan juga tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. Jadi barang sekecil ini pun kayak kursi 800.000 itu juga dipelihara Bang, bisa dipelihara. Tapi kan kita semua juga mengenal terkait keterbatasan anggaran. Jadi kita prioritaskan untuk barang-barang, khususnya barang-barang yang ber-SBM atau standar biaya masukan, seperti tanah yang ada bangunan di atasnya, kemudian ada alat angkut seperti yang sudah kita bahas tadi, mobil, motor, yang kendaraan dinas jabatan dan juga kendaraan operasional, dan juga perangkat TI seperti printer, kemudian PC unit, notebook, seperti itu Bang. Dan juga jangan lupa alat berat seperti genset, takutnya nanti genset nggak dipelihara, mati listrik, nggak bisa kerja kita semua. Nah, lalu untuk belanja ekstrakom boleh apa aja tuh Bu? Oke. Kalau ekstrakom, saya jelaskan ekstrakomnya dulu ya. Jadi intinya ekstrakom itu adalah barang yang tidak masuk ke dalam neraca, baik itu neraca barang maupun neraca keuangan. Nah, barang ekstrakom-table itu adalah barang yang nilai kapitalisasinya itu di bawah 1 juta untuk peralatan mesin ya. Kita bahasnya peralatan mesin kan ya. Nah, untuk pencatatannya, barang-barang peralatan mesin tersebut diakui ketika dia itu berwujud, kemudian memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, kemudian itu dia emang diperoleh untuk digunakan, dan biaya perolehannya itu dapat dihitung secara andal. Itu kita catat sebagai aset peralatan dan mesin. Kemudian untuk belanjanya itu kita menggunakan akun belanja ekstrakom table ya teman-teman, 521 252. Teman-teman banyak di Satker itu masih menggunakan akun belanja 53, atau bahkan ada beberapa juga yang menggunakan akun belanja 521 211 belanja bahan. Jadi teman-teman yang masih menggunakan akun belanja itu untuk belanja ekstra kontable-nya segera dilakukan revisi ya. Oh, jadi yang murah pun bisa juga dibelanjakan ya? Iya, boleh. Selama tadi dia memenuhi syarat sebagai pengakuan aset, khususnya peralatan yang mesin ya Bang ya. Iya. Nah, terus ada contoh kasus nih Bu Arin. Jadi misalnya kita beli printer tahun 2020. Nah, lalu masa pakainya kan 4 tahun. Sementara di 2022 itu printernya sudah rusak. Nah, apakah itu dibuat rusak berat atau tetap dicatat
bahwa itu memiliki nilai selama 4 tahun tadi. Oh iya, berarti perolehannya di 2020 ya Bang ya? Betul. Masa manfaatnya 4 tahun. Harusnya dia habis masa manfaat di 2024 dan ternyata di 2022 dia mengalami rusak berat ya Bang ya? Iya. Iya, kalau seperti itu teman-teman, realnya saja seperti apa? Barangnya kalau memang sudah rusak berarti ya kita rusak beratkan. Kemudian untuk keputusan apakah ini dihapuskan atau tidak itu tergantung satkernya Bang. Itu biasanya satker mempertimbangkan biaya pemeliharaannya juga. Kalau biaya pemeliharaannya itu dirasa terlalu besar, ya lebih baik dihapuskan saja, dirusak beratkan kemudian dilakukan penghapusan seperti itu. Wah, menarik. Jadi yang terakhir nih, kawan cerita nih, untuk kiat-kiat dalam pengelolaan BMN ini apa aja nih Bu Arin nih? Kiat-kiat ya. Nanti kita bahasnya terkait kiat tertib administrasi, kemudian kiat tertib fisik dan juga tertib hukum. Kalau untuk kiat-kiatnya sebenarnya itu dirangkum dalam suatu kegiatan Bang, di dalam siklus pengelolaan BUMN yang saya sebutkan paling akhir tadi, pengawasan dan pengendalian. Jadi sebenarnya kalau pengawasan dan pengendalian itu dilakukan dengan baik, sebenarnya di dalam-dalamnya itu yang lain-lain, kegiatan pengelolaan BUMN yang lain itu seharusnya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Jadi kayak pencatatannya berarti sudah bagus, kemudian proses pemanfaatan penggunaannya juga sudah bagus. Nah, untuk teman-teman satker terkait tertib administrasi, teman-teman bisa rajin melakukan pembukuan sesuai dengan keadaan BUMN realnya ya teman-teman. Kemudian kegiatan sensus yang saya ceritakan di awal tadi merupakan salah satu upaya untuk tertib administrasi juga. Kemudian untuk tertib fisik. Nah, tertib fisik ini teman-teman operator bisa melakukan satu contoh kegiatan yaitu terkait BA atau berita acara penggunaan BUMN kepada si pengguna BUMN. Ini biasanya dilakukan kepada BUMN-BUMN yang melekat Bang. Kalau di pusat itu kami sudah melakukan terkait laptop, notebook, PC mobile PC ya, bukan PC unit, itu sudah ada BA penggunaannya kepada si penggunanya. Kemudian untuk tertib hukum, ini teman-teman di kabupaten kota perlu melengkapi dokumen kepemilikan teman-teman. Khususnya yang paling urgent itu adalah tanah. Jangan sampai tanah-tanah kita itu mengalami sengketa dengan pihak lain. Seperti itu. Jadi semuanya sebenarnya kalau wasgalnya jalan, sebenarnya ya pengelolaan di dalamnya pun juga sudah baik. Tuh. Iya, jadi gitu ya kawan cerita ya. Nah, memang sangat rumit, tapi kalau dilaksanakan dengan baik akan lebih mudah gitu. Betul. Jadi saya ada pantun nih Bu Arin nih. Iya, nanti saya cakepin Bang. Iya. Tak terasa hari memasuki musim hujan. Cakep. Tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Bu Arin, semoga selalu bahagia. Nah, demikian cerita kita hari ini kawan cerita. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jadi sampai jumpa lagi pada episode yang akan datang dengan cerita yang berbeda. Dadah! Bye!